Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman, Cina kibarkan bendera putih, Patrick Kluivert umumkan skuad timnas Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C, itu nanti akan ada pertandingan timnas Indonesia versus Cina. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial teman-teman dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia teman-teman, di grup C, yang dimana lawan pertama yang dihadapi adalah timnas Cina teman-teman pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta teman-teman. 5 hari setelah lawan Cina, skuad Garuda akan terbang ke Jepang teman-teman. Kita akan bertanding melawan Jepang setelah melawan timnas Cina nanti teman-teman. Bisa meraih hasil imbang melawan Jepang membuka asa Jai Iges dan kawan-kawan ke Piala Dunia 2026 tuh teman-teman. Bila nanti kita melawan Cina menang dan meraih imbang melawan timnas Jepang, maka kita terbuka lebar untuk ke Piala Dunia 2026 teman-teman. 5 hari setelah melawan Cina, skuad Garuda akan terbang ke Jepang teman-teman. Pelatih Patrick Kluivert akhir pekan lalu sudah mengumumkan daftar susunan sementara pemain timnas Indonesia versus Cina dan Jepang teman-teman. Ada 32 pemain yang dipanggil oleh ex mantan pemain Barcelona itu untuk mengikuti pemusatan latihan alias TC di Bali pada tanggal 26 Mei maksud kami teman-teman. Daftar sementara skuad timnas Indonesia langsung direspon oleh publik dan media Cina teman-teman. Responnya seperti apa teman-teman? Salah satu media Cina, Sohu, seperti dilansir suara.com Senin pada tanggal 19 Mei 2025 menuliskan, tim merah putih memiliki kedalaman skuad yang mengkhawatirkan tuh teman-teman, kata media Cina Sohu. Skuad ya, timnas Garuda kita, timnas Indonesia sangat mengkhawatirkan teman-teman, karena diisi pemain-pemain yang berkualitas. Timnas Indonesia telah mengumumkan daftar pemain sementaranya. Menurut rilis PSSI, dari 32 pemain ada 18 pemain naturalisasi, ulas media itu, yaitu media Cina Sohu. Menariknya, menurut media Cina, dari daftar tersebut susunan sementara timnas Indonesia itu besar kemungkinan anak asuh dan Ivan Kovic akan mengalami kekalahan tuh, kata media Cina. Anak asuh dan Ivan Kovic, itu timnas Cina akan mengalami kekalahan terhadap timnas Indonesia teman-teman, karena skuad Garuda sekarang, kata media Cina, sungguh sangat mengkhawatirkan karena pemain-pemainnya sangat bagus teman-teman. Sampai saat ini tampaknya kemungkinan besar Cina akan kalah 2 pertandingan berturut-turut pada Juni dan tersingkir di posisi terakhir tuh, kata media Cina sudah memprediksi negaranya akan mengalami 2 kekalahan teman-teman. Lebih lanjut, media Cina tersebut memaparkan bahwa kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia sangat bagus tuh teman-teman, sangat bagus. Meskipun banyak pemain yang dinaturalisasi di sepak bola Cina, hanya sedikit yang memenuhi persyaratan, kata pelatih teman-teman. Pada kualifikasi Maret yang lalu teman-teman, hanya 2 pemain Cina yang
dinaturalisasi. Sebagian besar pemain yang telah dinaturalisasi telah menghilang. Sebut Sohu, kata media Cina, Sohu teman-teman. Dan inilah Patrick Kluivert yang resmi memanggil 32 pemain teman-teman untuk mengikuti pemusatan latihan TC di Bali sebagai persiapan menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia di Grup C. TC dijadwalkan dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok atau Cina pada tanggal 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dalam daftar pemain yang dipanggil terdapat sejumlah nama menarik teman-teman, seperti kembalinya Stefano Lillipali dan Asnawi Mangku Alam ke timnas Indonesia. Selain itu ada kiper PSM yakni Reza Arya. Duet kakak beradik Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga kembali dipanggil. Striker klub Aksa United oleh Romeni juga bergabung bersama rekan timnya yaitu Marcelino Ferdinand. Lini belakang diperkuat oleh bek Venezia FC Jaijes dan palang pintu Persija Jakarta yaitu Rizky Ridho. Keduanya diharapkan menjadi tembok kokoh dalam menghadapi tekanan lawan teman-teman tuh. Dua pertandingan datang akan sangat krusial bagi Indonesia yang saat ini berada di posisi keempat klasmen, sementara di grup C dengan koleksi 9 poin hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga teman-teman. Oke teman-teman, disimak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di Tiongkok lawan pertama Garuda di Mei 2025 nanti saat ini menempati posisi terbawah dengan 6 poin. Itu juga dengan Bahrain di peringkat kelima dengan koleksi poin yang sama teman-teman. Berikut daftar pemain timnas Indonesia untuk TC di Bali teman-teman. Ada penjaga gawang seperti Hernando Ari, Martin Pes, Reza Arya, Emil Audiro, Nadio Argawinata teman-teman untuk penjaga gawang. Dan untuk lini back atau belakang itu ada Jaides, Justin Ebner, Jordi Amat, Miles Silger, Rizky Ridho. Dan di tengah atau gelandang ada Tom Haya, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Velevesi, dan Nathan Dizol Aon. Di posisi sayap teman-teman ada Yance Sayuri, Ipatit Nama, Pratama Arhan, Calvin Pedong, Denjes, Kevin Dick, Jacob Sayuri, Sandy Was, Aliano Reginder, Asnawi Mangku Alam teman-teman. Oke teman-teman, di posisi striker nih atau di depan ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta oleh Romeni, Stefano Lillipali, Rafael Strike dan Egy Maulana Fikri. Oke teman-teman, itulah sekilas berita hari ini, cerita hari ini tentang sepak bola, dimana Patrick Kluivert umumkan skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Cina teman-teman. Dan Cina pun kibarkan bendera putih tuh teman-teman, kata media Cina. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang membutuhkan perkembangan. Serta di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laku sepak bola Indonesia maju terus, sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia 2026 teman-teman. Jangan lupa doakan supaya timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada teman-teman. Terima kasih.